Itu melompat dan menyerangku. Tiba-tiba pintu kamar mandi terbuka secara kasar dan aku sangat terkejut. Ternyata ada orang aneh yang menatapku dari pintu keluar kamar mandi. Orang itu berwajah bengis dan menyeramkan, serta senyumannya sangat aneh bagiku. Aku berpikir bahwa orang tersebut adalah orang gila atau pembunuh bayaran yang hendak membunuhku. Tapi rasanya tidak mungkin kalau pembunuh bayaran, karena untuk apa aku dibunuh? Aku bukan orang yang spesial di mata masyarakat. Lagi pula, bukankah terlalu bodoh jika seorang pembunuh bayaran yang membunuh sasarannya di tempat seperti ini? Dan ternyata dugaanku benar, orang itu melompat dan menyerangku. Setelah aku berhasil menghindarinya, aku mengunci pintu kamar mandi dan segera mencari temanku. Namun, aku sangat terkejut melihat temanku ambruk di lantai dengan darah yang keluar dari tubuhnya. Aku semakin panik. Namun, tiba-tiba seseorang menarikku dan ternyata itu adalah temanku. Hei, itu bukan aku. Dan ternyata benar, dia bukan dia. Maksudku, orang yang mati ternyata bukan temanku. Mungkin karena efek terlalu panik, aku tidak bisa melihat dengan jelas. Aku segera menyadari bahwa ternyata hanya ada kami berdua di toko. Semua orang sudah lari dan mungkin mengadukannya kepada polisi. Tak lama kemudian, pintu kamar mandi terbuka. Dan sebelum kami sempat menghindar, orang itu menerkamku dan aku berteriak saking terkejutnya. Temanku berusaha menyelamatkanku, tapi kupikir itu sia-sia karena pisau sudah terbenam di kakiku. Aku semakin panik, apalagi rasanya sangat sakit. Bayangkan, ketika besi terbenam di antara dagingmu, ada rasa ngilu serta perih terus merayap. Maaf, itu berlebihan. Tiba-tiba temanku memukul orang itu menggunakan buku tebal. Aku sempat berpikir, kenapa saat itu dia tidak memukulnya menggunakan tabung pemadam kebakaran. Tapi kupikir tidak apa-apa, setidaknya sebuah buku bisa membuatku lolos darinya. Kami berdua berlari dan menuju ke pintu keluar. Dan betapa paniknya ketika menyadari bahwa ternyata pintu itu macet. Tiba-tiba orang itu sudah ada di belakang kami dengan senyum aneh dan pisau yang masih dicengkeram. Tepat pada saat itulah aku melihat tabung pemadam kebakaran. Aku menyuruh temanku untuk mengalihkan perhatiannya dengan cara berlari ke arah lain. Dan ketika orang itu mengejar temanku, aku akan mengambil tabung itu dan memecahkan pintunya. Saat temanku sudah berlari untuk mengalihkan perhatian, ternyata orang itu tetap menatapku dan berjalan ke arahku. Aku semakin panik dan membeku. Orang itu lompat dan mengayunkan pisaunya, dan tiba-tiba orang itu jatuh di sebelahku. Aku sangat terkejut. Ternyata ada orang yang membiusnya dari belakang, dan mereka adalah polisi dan beberapa orang dari rumah sakit sebelah. Saat itu mereka lewat pintu belakang dan selama ini aku dan temanku tidak menyadari bahwa ada pintu belakang. Oh iya, orang yang ingin membunuhku waktu itu ternyata adalah orang yang mengidap penyakit kejiwaan dari rumah sakit sebelah. Ya, tapi tidak apa-apa, setidaknya kami selamat.